Hai, Hei, sini duduk dulu. lagi merhatiin apaan sih? Enggak, ini kan aku lagi baca-baca survei Litbang Kompas kan. Nah, di sini itu ngerilis nama-nama bakal calon presiden pilihan Gen Z. Dan tahu nggak, Prabowo ada di pilihan nomor pertama loh. Wow, kok bisa ya? Jadi gini loh ceritanya. Gen Z atau para anak muda berumur 17 sampai 26 tahun pada tahun 2024 ini kayaknya udah mulai menentukan sikap nih. Ya gimana enggak, mereka aja udah berani bersuara mau memilih siapa untuk dijadikan presiden kedepannya. Dan Pak Prabowo jadi nama bakal calon presiden pilihan mereka untuk maju di kontestasi pemilu 2024 yang akan datang. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa 32,7% Gen Z memilih Prabowo apabila pemilihan presiden dilakukan pada masa jajak pendapat. Sedangkan Ganjar Pranowo duduk di urutan kedua dengan angka 24,5%, diikuti dengan Anies Baswedan sebesar 10%. Menariknya nih, elektabilitas Prabowo di mata Gen Z yang bagus turut mempengaruhi elektabilitas Partai Gerindra sehingga terus naik. Bahkan Gerindra dan PDIP nih saingan terberatnya sekarang terpaut sekitar 4,7% aja, meskipun elektabilitas tertinggi masih dipegang sama PDIP. Dalam survei Litbang Kompas yang dirilis pada Mei 2023, elektabilitas Partai Gerindra menembus angka 18,6%. Padahal sebelumnya pada Januari 2023, elektabilitas Partai Gerindra hanya 14,3%. Anak artis aja ikut kepincut masuk Partai Gerindra loh. Kayak dua anaknya Ahmad Dhani, Al dan El. Bahkan El aja udah mulai kawal Pak Prabowo nih. Wah, satset banget ya strategi Gen Z satu ini. El aja udah sampai ngikut Pak Prabowo ke Qatar tuh buat nengok Persib Bandung U17 yang sedang menjalani latihan di Asper Academy di Doha, Qatar. Politik, emang menarik banget sih politik nih. Elektabilitas Prabowo naik rupanya juga bikin elektabilitas Partai Gerindra juga ikutan naik. Kok bisa ya Pak Prabowo nih menarik perhatian Gen Z sebegitu gedenya? Ya, terkait dengan misalnya Gen Z dan milenial yang cukup representatif, cukup potensial, angka lebih besar sekarang dan bahkan menjadi dewa elektoral, ada 50-60%, itu Gen Z menjadi determinan menentukan di dalam frekuensi politik di Pilpres 2024. Maka pendekatan terhadap Gen Z milenial perlu maintenance khusus, masuk dengan hobi, dengan komunitas, apa yang mereka sukai, dengan pakaian yang mereka sukai, dengan hobi, habitus yang mereka sukai. Jadi seberapa piawai dan mahir calon presiden itu untuk masuk kepada apa yang menjadi selera Gen Z dan milenial, maka itulah momentum yang terbaik untuk calon-calon presiden untuk bisa mengambil empati. Kemudian Gen Z milenial akan memutuskan pilihan kepada siapa calon presiden yang sesuai dengan karakter, intensitas, dan arah pendekatan yang mereka dapati pertama tadi. Ternyata beberapa pihak juga mengamini bahwa persona Prabowo di media sosial juga jadi faktor utama kenapa banyak Gen Z memilih Prabowo. Misal nih ya, Pak Prabowo memilih membentuk Instagramnya dengan tampilan yang estetik ala-ala zaman sekarang gitu loh. Persona inilah yang menjadi salah satu rebranding yang membuat sosok Prabowo dirasa lebih dekat dengan generasi muda. Dan Pak Prabowo mereka menjatuhkan frekuensi politiknya karena atas basis dasar yaitu pemilih yang psikologis, karena dianggap Pak Prabowo lebih tegas, lebih berani, dan seterusnya. Jadi memang inilah model tipologi perilaku pemilih, tetapi Gen Z dan milenial ini tetap akan menjadi faktor kunci kemenangan pada Pilpres 2024. Nah, meskipun sering banget dianggap sebagai anak bawang nih, jangan sampai tapi ngeremehin Gen Z. Soalnya Gen Z punya pengaruh yang gede banget dalam menyuarakan pilihannya untuk Pilpres 2024 mendatang. Ya nggak tim Gen Z?